hanya memiliki wewenang untuk melakukan peperangan di daratan, sebuah angkatan darat juga menjadi tolak ukur utama dan penyerang garis depan dari sebuah negara. Tak seperti pada zaman Perang Dunia, sebuah angkatan darat modern saat ini sudah dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Tak hanya kendaraan-kendaraan tempur seperti tank, rampur infanteri atau meriam, angkatan darat di masa sekarang juga diperkuat dengan adanya drone tempur, peluncur roket multiple, dan artileri pertahanan udara. Bahkan di beberapa negara yang memiliki budget militer yang cukup, angkatan darat mereka juga mengoperasikan pesawat, helikopter, dan kapal sebagai pendukung dalam melakukan misi. Nah, di kawasan Asia Tenggara, negara-negara seperti Indonesia dan Singapura dianggap memiliki angkatan darat yang modern karena memiliki jenis alutsista yang cukup lengkap. Lalu, bagaimana dengan negara ASEAN yang lain? Setelah riset, ternyata masih ada loh angkatan darat di Asia Tenggara yang seakan masih tertahan di zaman Perang Dunia dengan minimnya budget dan alutsista, dan tentu saja dianggap masih lemah dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Apa saja negara tersebut? Inilah 5 angkatan darat terlemah di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. 1. Filipina. Didirikan 86 tahun yang lalu, Angkatan Darat Filipina tercatat pada tahun 2021 diperkirakan memiliki jumlah personil aktif 101.000 tentara plus 100.000 personil cadangan. Bicara kekuatan, jika kita bandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Thailand, Vietnam, ataupun Malaysia, Angkatan Darat Filipina memang sedikit tertinggal jika dilihat dari kelengkapan alutsistanya. Dengan luas wilayah daratan 298.170 km persegi untuk dilindungi, AD Filipina saat ini belum memiliki sama sekali tank yang beroperasi dan hanya mengandalkan 18 unit kendaraan pendukung tembakan sebagai penyerang garis depan, yakni M113 FSV yang sejatinya merupakan kendaraan pengangkut personil namun di-upgrade dan dilengkapi senjata meriam kaliber 76 mm. Namun, walaupun begitu, AD Filipina sebenarnya sudah memesan beberapa unit kendaraan tempur yang dikategorikan sebagai tank ringan, yaitu Sabrah beroda rantai sebanyak 18 unit dan beroda biasa sebanyak 10 unit. Kedua kendaraan ini diproduksi oleh pabrikan Israel Elbit System berdasarkan platform ESCOD dan Pandur II. Kelengkapan alutsista AD Filipina saat ini memang banyak yang sedang dalam tahap pemesanan. Tak hanya tank ringan, tetapi juga ada di antaranya kendaraan APC Guarani asal Brazil, peluncur roket multiple K-136 buatan Korea Selatan, dan banyak jenis drone buatan Israel. Nah, saat ini Angkatan Darat yang dipimpin oleh Legend Romeo Browner Jr. ini mengoperasikan setidaknya 600 unit kendaraan tempur lapis baja secara keseluruhan, berbagai jenis mortir, 12 unit artileri swagerak Atmos 2000, 286 unit artileri tarik, berbagai jenis drone, baik jenis drone kecil seperti G Phantom series maupun drone berjenis MEL seperti Elbit Hermes 450, 7 unit pesawat utilitas, 3 unit helikopter, dan sejumlah senjata anti-tank. Dua, Kamboja. Di atas kertas, kelengkapan Angkatan Darat negara Kamboja memang terlihat lebih banyak daripada Filipina. Namun sebagian besar alutsista darat ini sebenarnya sudah cukup tua, yang mana sebagian besar berasal dari Uni Soviet. Nah, Angkatan Darat Kamboja sendiri didirikan pada 9 November tahun 1953. AD Kamboja memiliki personel aktif yang berjumlah 85.000 tentara yang dibagi menjadi 11 divisi infanteri dan saat ini dipimpin oleh seorang komandan yang bernama Jenderal Hun Manet. Dengan luas wilayah daratan mencapai 176.509 km persegi, Angkatan Darat Kamboja saat ini mengoperasikan sekitar 539 unit tank yang didominasi oleh tank-tank asal Uni Soviet dan Cina. Di antaranya adalah T-54, T-55, Type 59, Type 62, Type 63, dan juga tank amfibi PT-76. Selain itu, AD Kamboja juga memiliki 100 unit rampur infanteri BMP-1 dan setidaknya 170 unit kendaraan APC dengan total kendaraan tempur lapis baja secara keseluruhan adalah 449 unit. Royal Cambodian Army juga dilengkapi dengan beberapa jenis artileri, di antaranya ada 200 unit artileri tarik, lebih dari 300 unit peluncur roket multiple, mortir, 303 unit rudal pertahanan udara jenis Manpads, dan juga beberapa jenis artileri anti pesawat. Angkatan Darat Kamboja belum memiliki drone, pesawat, maupun kapal. 3. Laos.
Menurut Central Intelligence Agency, Angkatan Bersenjata Rakyat Laos dinilai kecil dengan pendanaan yang tidak begitu baik dan tidak memiliki sumber daya yang efektif. Karenanya, fokus misi Angkatan Bersenjata Laos adalah perbatasan dan keamanan internal, terutama sekali dalam penindasan terhadap kelompok oposisi dan pemberontak. Oleh karena itu, alutsista AD Laos tak jauh-jauh tuh dari tank dan rampur, tanpa adanya drone, pesawat, maupun kapal. Didirikan pada 20 Januari tahun 1949, Angkatan Darat Laos saat ini diperkuat dengan jumlah personel aktif 30.000 tentara saja. Namun jumlah ini didukung dengan adanya 100.000 personel paramiliter. Nah, untuk segmen tank tempur, AD Laos saat ini dilengkapi dengan 3 jenis tank, yang mana ketiganya itu buatan Uni Soviet atau Rusia, yaitu 20 unit T-72B1, 85 unit T-54 atau T-55, dan 25 unit tank ringan berkemampuan amfibi PT-76. Selain itu, juga ada total 200 unit kendaraan tempur lapis baja, 87 unit artileri tarik, 64 unit peluncur roket multiple, 14 unit sistem mortir swagerak buatan Cina Dongfeng CSS S4, dan beberapa jenis alutsista pertahanan udara. Setidaknya, Angkatan Darat Negara yang memiliki luas daratan mencapai 233.196 km persegi ini cukup unggul dalam jumlah artileri swageraknya jika dibandingkan dua negara sebelumnya, yaitu sebanyak 34 unit. Artileri swagerak sendiri merupakan salah satu jenis alutsista darat yang cukup penting dalam pertempuran. Tak hanya memiliki mobilitas yang tinggi karena dilengkapi mesin penggerak sendiri, tetapi juga mampu memberi dukungan tembakan ke jarak yang sangat jauh. 4. Brunei Darussalam. Dengan jumlah personel aktif hanya 3.000 orang dan terdiri dari hanya 4 batalion, tentara darat di Raja Brunei tentu saja masuk ke dalam daftar ini. Untuk segmen tank tempur Angkatan Darat yang telah berdiri sejak 61 tahun yang lalu ini hanya mengoperasikan satu jenis tank saja sampai saat ini. Tank ringan lagi, yaitu FV-101 Scorpion CVRT buatan Britania Raya sebanyak 16 unit yang terakhir kali di-upgrade pada tahun 2003. Di luar itu, Angkatan Darat Brunei hanya mengoperasikan 6 unit artileri tarik, 24 unit mortir, beberapa unit kendaraan utilitas dan logistik, dan sekitar 50 unit kendaraan tempur lapis baja yang itu pun didominasi oleh kendaraan jenis APC atau pengangkut personil. Jadi, jangankan drone, kapal, ataupun pesawat, untuk alutsista basic darat saja, AD Brunei masih jauh dari kata memadai. Namun, setidaknya, negara yang memiliki luas wilayah daratan hanya 5.269 km persegi ini memiliki ikatan internasional yang cukup kuat loh. Dipimpin oleh Komandan Brigjen Saiful Rizal bin Abdul Latif, Angkatan Darat Kerajaan Brunei memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan Angkatan Darat Inggris. Bahkan ada garnison Inggris yang permanen di negara Brunei. Tak hanya dengan Inggris, AD Brunei pun juga memelihara hubungan dekat dengan banyak negara lain, termasuk tentu saja negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Angkatan Darat Brunei sering melakukan latihan dengan Angkatan Darat Malaysia, Angkatan Darat Singapura, Tentara Australia, Cina, Filipina, dan Thailand. 5. Timor Leste. Terakhir ada Timor Leste yang tentu saja sudah kamu tebak dari tadi. Angkatan Darat Timor Leste merupakan bagian dari FFDTL yang merupakan singkatan dari Valintel Forces Defensa Timor Lorosae yang artinya Angkatan Pertahanan Timor Leste. Ketika awal pembentukannya pada tahun 2001, Angkatan Darat Timor Leste hanya terdiri dari 2 batalion infanteri ringan saja, dengan masing-masing kekuatan resmi 600 personel. Namun, sekarang, tercatat pada tahun 2020, elemen utama Angkatan Darat masih terdiri dari hanya 2 batalion infanteri ringan saja. Ya, memang tak begitu banyak yang berubah. Namun, setidaknya, The Military Balance menyatakan bahwa Angkatan Darat Timor Leste sekarang memiliki 2.200 personel. Tak hanya itu, ada Timor Leste juga punya unit utama Angkatan Darat lainnya, yakni Peleton Polisi Militer dan Pendukung Logistik. Bahkan pada tahun 2019, FFDTL berencana untuk mendirikan kompi pasukan khusus. Nah, bicara kelengkapan alutsista, tercatat Angkatan Darat Timor Leste hanya mengoperasikan beberapa unit kendaraan bersenjata ringan. Di antaranya adalah 8 unit kendaraan roda 4 bersenjata ringan yang dipesan dari Cina pada tahun 2007. Dan beberapa unit truk Wetstar GS buatan Malaysia, serta tentu saja beberapa model senjata api, seperti senapan serbu, senapan mesin, senapan sniper, peluncur granat, dan pistol, yang mana sebagian besar senjata ini merupakan sumbangan dari negara lain.
Nah, meskipun AD Timor Leste terbilang kecil, faktanya taktik gerilya yang digunakan oleh tentara Timor Leste sebelum keberangkatan TNI pada tahun 1999 ternyata cukup efektif melawan jumlah TNI yang sangat banyak.